Halo, selamat datang lagi di channel saya Tendra Service. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman sekalian dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video saya yang satu ini, tolong dibantu klik tombol like, subscribe, share, dan komentar sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, selamat menonton video saya satu ini. Check it out. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini aku mau sharing buat teman-teman yang pemula. Di sini sharingnya kali ini cara mencabut dan memasang konektor SIM ya teman-teman. Jadi ini saya contohkan menggunakan ini board PCB handphone Nokia jadul ya teman-teman ya. Nokia 105 kalau nggak salah ya. Jadi yang perlu kita persiapkan itu plug, pinset, solder wick, thinner, dan sikat ya teman-teman untuk membersihkan. Jadi kita olesi terlebih dahulu fluknya ke setiap sisi-sisi kaki pinnya ya. Kita olesi semua supaya cepat melunak timahnya teman-teman. Sini saya menggunakan fluk standar aja yang biasa ya teman-teman. Sorry teman-teman, cuaca tidak baik ini. Kondisi lagi batuk, harap maklum ya. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman pemula. Di sini saya menggunakan solder blower IUH858 yang tipe kabel. Jadi di sini saya menggunakan untuk awal ini suhunya di 350 ya. Kemudian anginnya 1 teman-teman. Jangan lupa teman-teman pemula untuk solder blowernya itu posisinya di tangan sebelah kiri ya teman-teman. Kemudian pinsetnya di sebelah kanan. Jadi pinset tangan sebelah kanan ini yang kita akan mengatur ini yang konektor yang akan kita cabut ini. Jadi supaya tidak gemetaran ya teman-teman, jadi tangan kita itu berbentuk siku ya teman-teman. Jadi sikunya pas di sudut siku tangan kita itu menyentuh meja supaya menahan tidak terjadi gemetaran gitu ya, tangannya tetap stabil. Baru kita goyang-goyang blowernya gitu teman-teman. Jadi tangan kirinya itu sikunya nempel di meja ya, supaya solder blowernya itu stabil, kita goyang nggak gemetaran teman-teman. Karena kalau kita nggak sentuhin itu siku tangan kita ke meja itu bakalan ada gemetaran kalau yang nggak biasa. Tapi kalau yang udah senior mungkin ada halinya ya teman-teman. Ini tadi saya gunakan fluk awal tuh nggak mau, saya coba fluk yang ini, saya juga baru beli ya, fluk Amtek ya. Kalau dilihat sih dari reviewnya bagus ya, lebih cepat lagi kayaknya nih untuk melunakkan timah. Ini saya pakai plug Amtek tipe NC559 ya teman-teman. Made in USA sih di sini apanya. Kita olesi lagi setiap pin-pin timah yang nempel ke jalur supaya cepat melunak ya. Nah, ini sini saya naikin lagi suhunya, suhu blowernya itu menjadi 375. Tadi di 350 ya, masih lama. Kita naikin ke 375, anginnya tetap 1. Kalau untuk pemula-pemula teman-teman ya, anginnya di 1 aja dulu ya, jangan kekencangan. Khususnya apalagi kalau masang konektor tuh bisa lari ya kalau anginnya sampai ini ketinggian. Nah, ini sambil kita panasin, kita goyang-goyang. Nggak apa-apa, memang di sini khusus pemula memang diuji kesabaran tingkat tinggi teman-teman. Nah, jika memang ingin berhasil ya harus belajar berulang kali ya teman-teman sekalian. 1, 2, 3 kali itu nggak cukup ya kalau memang pengen mahir dan terbiasa. Jadi harus kita lakukan secara ulet, tekun, berulang-ulang teman-teman sekalian. Jadi di sini cukup ini ya, udah sekitar 3 menit lebih ya. Ini masih belum. Goyang-goyang lagi. Jangan sambil ngopi, nanti nggak fokus. Coba kita cek. Sambil di blower, cek gitu ya. Sambil di blower, digoyang, coba dicek kakinya apakah udah sedikit lunak. Nah, ini udah lumayan terangkat ya, udah terangkat sedikit. Coba kita goyang-goyang. Geser ya, geser. Kalau memang udah apa, goyang, nah geser dah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah terburu-buru ya. Yang penting aman ya.
konektornya itu pinnya aman, lepasnya nggak ada yang patah gitu ya, atau jalurnya nggak ada yang keangkat. Nah setelah ini kita bersihin lagi timah-timahnya menggunakan solder wick. Bila perlu ditambah fluk biar cepat ya. Nah itu semua bekas-bekas timah yang lama kita bersihkan karena kita akan nanti gantikan dengan timah pasta yang baru. Di sini saya menggunakan timah pasta mekanik teman-teman, solder pasta mekanik. Untuk tipenya itu SGS P40 ya teman-teman sekalian, mekanik SGS P40 183 derajat untuk titik didihnya ya, untuk mendidih timahnya. Jadi setiap kita olesi aja secukupnya timahnya, nanti kita cairkan menggunakan solder biasa aja, gak apa-apa. Karena ini pinnya kan besar-besar ya, gampang ya teman-teman, kecuali pinnya kecil-kecil, baru kita bantu berikan blower. Nah ini setiap pin-pinnya timahnya kita olesi ya, timah pastanya. Seperti itu, sesuaikan aja dengan besarnya pinnya ya, jangan terlalu banyak. Yang penting timahnya sudah menempel. Jika sudah menempel, kita bersihkan lagi ya, kita cuci lagi pakai thinner bekas-bekas sisa-sisa timah pastanya. Ini kita bersihin lagi. Nah, jika ingin dirapikan lagi bisa kita tambah fluk ya. Nih, sebelum kita solder lagi konektor SIM-nya ya. Dirapiin lagi nggak apa-apa. Rasa-rasa kurang yakin dirapikan lagi untuk finishing. Setelah ini baru kita tempelin konektor SIM-nya, kita presisikan posisinya teman-teman sekalian. Kita presisikan aja posisinya tepat pada pin-pinnya ya gitu ya. Ini sebenarnya saya lagi membersihkan konektor SIM-nya ya, sebelum saya tempelin, cuma nggak kelihatan. Kita fokus ke boardnya. Nah ini tempelin ya. Nah kita presisikan sesuai dengan ininya, pin di jalur ya. Oke, kalau teman-teman mau ngasih fluk lagi nggak masalah, nggak dikasih juga nggak masalah, tergantung kita. Sini setelah saya presisikan, kemudian saya tambah lagi fluknya ya. Karena memang fungsinya fluk kan untuk mempermudah untuk mencairkan timah gitu ya, melunakkan timah. Itu fungsinya fluk. Oke, ini selesai dioles. Sekarang kita blower lagi. Tetap saya menggunakan 375 angin 1. Tangan kiri megang solder uap dan tangan kanan yang megang pinset. Sambil digoyang ya. Sambil digoyang teman-teman. Nah, urusan goyang-goyang ini harus bersabar ya. Yang penting jos gitu. Apanya yang jos? Yang di soldernya yang jos. Jangan kemana-mana pikirannya, biar gusur. Oke. Masih harus ditekan ya. Sorry teman-teman, ini harus ditekan. Karena kan timahnya tadi kan jalurnya besar ya, cukup tebal ya. Nah, jika sudah kira-kira oke, coba digoyang. Kalau dari digoyang sudah membalik, itu tandanya sudah oke. Ya, itu tandanya sudah nempel dengan benar di pinnya masing-masing. Ya, kita biarkan dingin sebentar sambil kita cek hasil kerja kita. Oke teman-teman, lumayan ya. Lumayan lah untuk belajar untuk pemula. Setelah ini bisa kita bersihkan lagi menggunakan thinner. Dan begitulah kira-kira teman-teman sekalian cara kita melakukan pencabutan dan pemasangan kembali konektor SIM pada PCB handphone ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman pemula. Jika masih ada kesalahan mohon maaf, tapi inilah saya mau sharingkan apa yang sudah saya pelajari selama ini dari user pemula ya teman-teman, sampai bisa. Cukup sekian ya teman-teman video saya ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada. Sampai jumpa. Jangan lupa diklik tombol like, subscribe, dan loncengnya kalau ingin nonton video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya.